Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Nah, kemudian yang belum siapa lagi nih? Nur tadi sudah, Yuni sudah, Topa sudah. Jadi bisa ngapain aku di situ apa sini? Ini aja. Adrian Tadi Putra, rokok sini enggak? Emang lagi mau ngomongnya. Adrian, Tak, Pak. Enggak ada suara dia, Pak. mana suaranya Adrian? Oh iya Pak, Coba Adrian yang 2 3 itu dibaca dan dijelaskan sedikit. Sana nama jauh kali, dekat kali kok. oh Dikira R. Pak Adrian? jenis jenis-jenis berita Hmm. Enggak. Enggak. dalam dunia jurnalistik. Berita berdasarkan jenisnya dibagi ke dalam tiga kelompok: Mm-mm. elementari, Makan ya? Tidur. intermediate, intermediate, Mm-mm. intermediate, Ya. advance, Kayaknya aja, Bang. Nah, Kayaknya aja. intermediate, Diantar sama orang intermediate, ya. dan advance. nah, terus? Termasuk dalam kelompok berita elementari. Dasar adalah pelaporan berita langsung. Nah, jadi Trade nanti name, kelompok elementary itu termasuk strike strike news. Nah, nanti news, akan ada materi kita setelah ini strike news atau menulis berita strike news. Nah, jadi beransur-ansur Ya. kita masuknya dulu. Eh, Mak. Lalu Kita anak ya. ini tentang Dah. eh, memahami berita, klasifikasi, jenis dan elemen berita tadi. Lalu umpamanya kalau kita biar bisa paham, tadi kan ada beberapa klasifikasi jenis dan elemennya. Definisi tadi kan sudah. Definisi sudah. Klasifikasinya, klasifikasi sudah. Jenis dan elemennya lagi. Definisi sudah, klasifikasi sudah. Lalu jenis-jenis berita. Jadi ini sampai sini cuman bisa kita buka yang link ini. Tapi menurut Bapak ini sudah bisa eh, mewakili saja untuk jenis-jenis berita. Kemudian untuk yang berita pernyataan atau pendapat atau ide atau gagasan, talking news ini berita yang arahnya kepada pendapat seseorang atau ide atau gagasan itu biasanya pendapat ahli, ahli biologi umpamanya, ahli fisika atau ahli nuklir atau ahli-ahli lain di kabupaten umpamanya ada ahli lingkungan umpamanya, dia nanti akan berpendapat menurut pernyataannya ah, atau gagasannya ini atau dosen atau akademisi. Kemudian materi isinya yang berita ekonomi itu ada juga sebagian media memang eh, ada khusus mengulas tentang ekonomi saja gitu. Jadi ada media-media memang berita ekonomi. Jadi orang yang suka baca-baca ekonomi dia suka suka juga ini media kayak gini atau media online cetak atau elektroniknya tentang ekonomi. Yang keuangan ya juga orang finansial itu biasanya dia nggak mau melewatkan tentang eh, perkembangan-perkembangan isu finansial. Nah, dia tidak akan mau terlewat sama dia tuh. Kemudian orang politik inilah yang banyak nih. Berita politik ini biasanya yang suka tuh orang partai politik sampai ke kampung-kampung. Nah, yang seperti Bapak survei tadi kan
Yuni tadi. Yuni apa yang banyak Yun? Berita politik Pak kata Yuni. Itu salah satu contoh. Berita politik ini di mana-mana tetap hangat, apalagi kalau mau pilkada, mau legislatif, itu sampai semua kedai kopi ceritanya politik kan. Duduk di mana politik. Siapa nih yang hebat, siapa yang ini politiknya. Pokok berita politik lah intinya. Kalau berita sosial, kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, kegiatan gotong royong, sosial-sosial yang ada, sumbangan-sumbangan. Kalau berita pendidikan, begitu juga. Coba siapa yang belum, siapa yang belum ini, belum ada yang belum ada Bapak suruh, siapa? Udah semua? Udah Pak. Udah semua. Kalau udah semua kembali ke Topa. Topa, Ya Pak. berita pendidikan. Topa pernah Pak. baca berita pendidikan atau pernah tahu berita pendidikan? Edukasi Pak. Ya, berita pendidikan itu maksudnya semua tentang pendidikan. Ya, Pernah baca Pak. beritanya? Sering Pak. Sering. Sering. Apa yang dimuatnya di sana? Isinya? Biasanya tentang itu Pak. Kayak itu apa? Saya nak lihat lomba-lomba Pak, Olimpiade Matematika itu Pak, sama edukasi cara menjawabnya juga Pak. Hmm, oke. Kalau berita hukum dan keadilan? Iya Pak, korupsi. Hmm, hmm. Kayak cerita itu Pak. Ya, betul-betul. Nah, itu ya. Jadi kalian kan yang 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 mengenai berdasarkan materi isinya. Ini ada dibagi oleh yang pengarang buku ini. Oke, hukum. Kalau di sini ada yang nggak yang hobi berita olahraga? Nggak ada ya? Suka iman Pak. Kalau kalau Saya, top kalau Topa sukanya berita apa? kalau saya Pak itu Pak, politik Pak, demo antar masyarakat dan pemerintah Pak. Apalagi yang kemarin Pak, apa nama? Sumbangan di pajak Pak, diambil sama pemerintah Pak. Emang apa tuh? Si banjir. Enggak ah, banjir korup. Oke. Jadi itu representasi-representasi berita berdasarkan materi isinya dikelompokkan ke dalam beberapa eh, ini. Kemudian untuk ini umpamanya eh ini siapa lagi? Nur lagi Nur? Nur? Halo Nur? Iya, Pak. Kan tadi ada berita yang berat sama berita yang eh, soft atau yang lunak. Kalau umpamanya ada berita orang main bola, itu berita berat atau berita ringan itu, Nur? Ringan, Pak. Ringan, benar. Itu termasuk isinya hiburan. Hiburan. Kalau umpamanya ada rombongan sanggar atau acara bujang dara, itu ringan apa berat tuh? Ringan, Pak. Kemudian kalau ada umpamanya hiburan artis dari luar negeri ketika berkatongkang, ringan apa berat? Ringan. Jadi ada hal penting umpama dalam pemberitaan itu dari beberapa ahli. Dia ngasih contoh kalau yang ringan tuh ini kayak human interest, rubrik picture dan berita jenis ini lebih menarik bagi emosi ketimbang akal pikiran. Kalau umpamanya apa Nur, berita umpamanya Bupati kunjungan kerja, ada acara seremonial Bupati di Gedung Misran Rais, itu berita berat apa berita ringan Nur? Berita hangat, Pak. Hangat atau berat ya? Dia hangat atau berat Mm-mm. bisa juga.
Dia ringan, dia lebih senang ingatnya tuh soft tuh kan, soft news itu kan berita ringan. Jadi hard news itu berita keras atau hangat. Nah, hangat atau keras bisa juga atau berat atau sama tuh. Kalau umpamanya ada TKI kita eh terkena ditangkap oleh Malaysia, itu berita ringan apa berat? Berita berat. Nah, berita berat. Lalu umpamanya ada eh, wartawan itu membuat berita persidangan terhadap orang maling ke atau kasus sabu ke, itu ringan apa berat? Berat. Nah, jadi membedakan ringan dan berat itu kan sudah mulai tergambar. Jadi mudah-mudahan mahasiswa kalian semua ya kalau klasifikasinya berdasarkan ringan atau berat, nah kita sudah tahu. Dan tadi juga definisi-definisi kan sudah banyak tadi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diperdalam lagi. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau Nggak bertanya? ada, Pak. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, siapa yang bisa menjelaskan eh, Semua. sebuah berita? Nah, ini contohnya begini ya. Ini dengarkan Bapak bercerita dulu. Ini umpamanya ada sebuah berita di dalam sebuah media online. Dalam pemberitaan tersebut kan agak panjang tuh, ada fotonya, ada beritanya. Kalau seandainya ada sebuah pemberitaan, ini adalah sebuah berita. Umpama nih, mana tahu kayak gitu, umpamanya soal di postesnya, umpama untuk hari ini kan, untuk materi yang ini. Bapak ulaskan sebuah berita, nanti Iya. ulaslah atau analisislah berita tersebut sesuai yang dipahami menurut klasifikasi, jenis, dan elemennya. Nah, bisa kira-kira kan? Bisa? Bisa, Belum? Pak. Belum bisa? Tergantung, Pak, ceritanya gimana, Pak, beritanya, Pak. Oke. Jadi kalau umpamanya kayak berita apa ya? Bentar ya. Kan ini, Mas. Yang masih berita. Bentar ya. Kampret. Kita di sini kan. Nah, di sini ini rabun lama-lama mataku nih. Mana ada? Nah, ini kayak ada kelihatan. Ya, Pak. Ini kayak sebuah ini media siber, Udah, tahu nggak, siberia.com Pak? namanya. Enggak, temannya Bu Yesi. Aku udah bilang kan. Ini Itu kan udah bang. itu kan sebuah berita. Iya. Itu kan judulnya. Jadi, Nampak? Kelihatan? Kelihatan? ya, Pak, kelihatan, Pak. Berita. Ah, ini umpamanya ada judulnya Dari bawah Bupati ini. Royal tunaikan janji kampanye. Udah 25 ya. Ah, ini Ya, Bupati aku Royal bilang tunaikan udah janji sebutin. kampanye. Nah, inilah isi-isi beritanya, ada fotonya, ada alat beratnya. Kemudian ah, Diskominfo, ini yang kita pelajaran tadi, ada kalau di yang pelajaran kita tadi kan kotanya dulu dibuatnya medianya. Jadi kayak gini Diskominfo boleh juga. Itu berarti rilis dari Diskominfo. Dalam berita ini ada beberapa foto dan ada beberapa alinea kalimat. Ini contoh nih ya. Jadi umpamanya dalam berita ini Bapak tanyakan Lagi sedang. analisis eh,
Beri- Berita tersebut sesuai pemahaman Anda tentang klasifikasi jenis dan elemen. Nah, apa jawabannya? Mulai dari Apa? klasifikasi dulu. Berita tersebut, Mana tadi dah? berita berat apa berita ringan? Itu Pak bencana apa? Kampanye Pak. Tuh, Itu nah, memperbaiki jalan. klasifikasi berita itu kan tadi ada berat dengan ringan. Jadi Ya, jawabnya berita tersebut diklasifikasikan sebagai berita berat Pak. berat. Itu maksudnya. Jadi kan udah nampak beritanya, klasifikasinya itu berita berat. Nah, jadi berarti kau udah paham kan? Kemudian berdasarkan isinya dikelompokkan ke dalam berita politika, Bukan Pak. berita berita perang, hiburan, Bukan Pak. sosial ekonomi, Mana tuh ya? Waduh, Pak nyari itunya nggak nemu Pak. pendapat atau Mana ide. tuh? Nah, maksudnya itu kayak berita tadi itu nggak usah ditengok apanya lagi. Oh, sosial Pak. Ah, Sosial masuk. sosial masuk juga. Bisa, sosial kemasyarakatan kan? Politik juga bisa karena ini janji kampanye. Bisa Oh political iya Pak. news sama sosial Media. kemasyarakatan. Pak. Dah. Oke, kemudian jenis-jenisnya, Aduh, ini ada kelompoknya jawabannya. Ini dah. elementary, intermediate, atau advance. Berita dasar Cepat nyari. itu Tuh. termasuk berita Ini ya. elementary itu. Terbang loh. Berita strict, Pak. strict news. Aduh, sik. Dik. Strict news, ya. Paham? Aduh, gak ada mana ya? Yang mana tadi tuh ya poinnya? Ya? Kok gak ada di linknya? Link kedua apa ya? Paham? Hah? Paham, Pak. Paham, Pak, Ah, yang terakhir enggak, Pak? Kalau yang ini, coba Bapak buka berita yang lain umpamanya. Nah, inilah. Hmm. Dari judulnya saja sudah ada begini penampakan mobil dinas Siak, gitu kan? Waduh, Kelihatan kan? ya, Pak. Ya, Pak. Menarik atau tidak tuh dari judulnya? Boh, menarik banget, Pak. Pengen diulas, diselidiki. Nampak pula foto mobil berderet-deret kan? Ya, Ya, Pak. Pak. Yang pertama, yang Kela, Mas. kela, apa untuk klasifikasinya berita berat apa berita ringan? Berat, Pak. Berat, Pak. Isinya berita apa? Politik, Pak. Sosial juga masuk, Pak. Jadi kalau berita-berita Pemda kayak gitu isinya mengarah ke Politik. eh, ya pemerintahan bisa juga. Arahnya ke keuangan bisa juga karena ini juga karena mobil ini memberatkan keuangan kan. Bisa bisa jadi ke Ya, Pak. finansial bisa juga. Sosial kemasyarakatan ya juga karena dalam berita itu juga ada keinginan bupati untuk menyediakan mobil untuk masyarakat disabilitas. Itu juga termasuk kategori-kategori dalam hal berita sosial kemasyarakatan. Kemudian ada juga menyangkut hukum dan keadilan karena dia akan suruh inspektorat untuk semacam menyelidiki. Jadi aset-aset itu diselidiki oleh inspektorat, diperintahkan untuk inspektorat yang menyelidiki. Kayak kayak eh, hasil temuan, kan itu kan arahnya ke hukum dan keadilan juga tuh kan, hukum Ya, dan Pak. keadilan. Kalau seandainya memang ada penyimpangan, jatuhnya ke berita kriminal. Oke. Berarti kalau jenisnya juga ini sudah mulai agak intermediate ini.
Jadi sudah mulai agak sedikit tidak tidak lagi straight news. Ini udah agak mendalam sedikit, tapi tidak termasuk advance. Jadi jenis-jenis beritanya kan elementary, intermediate, dan advance. Jadi yang ini belum advance, tapi udah mungkin bisa tergantung intermediate. Oke, kayak gini penampakannya mobil-mobil itu. Nah, Buset, kelihatan kan? bagus banget. Ini kalau ditengok TikToknya, ini TikToknya ada 6 ribuan. Viral ya, Pak. Bentar ya. Berita yang tadi itu dimasukkan juga ke TikTok. Ini udah ada 8.035 yang Gebrakan mengejutkan dilakukan Bupati Siak Afni. Dia kumpulkan mobil dinas, begini penampakannya. Lalu hasil temuan disuruh garap inspektorat dan nanti hasilnya akan diumumkan kepada rakyat. Sebegini banyak mobil milik rakyat Siak. Belum semuanya ngumpul, tapi dari kegiatan ini banyak temuan, tulis Bupati Siak Afni Z dalam laman fanpage-nya Afni Z Kamis, tanggal 7 Agustus tahun 2025. Ada 5 poin penting yang ditulis Afni, diantaranya, 1. Ada ASN yang menguasai lebih dari satu mobil dinas. Bahkan, ada yang sampai 4 unit. Teringat pula jadinya saat saya cuma minjam tambahan satu mobil dinas saja sudah diributkan. Padahal untuk kerja yang real demi siap. Apakan lagi ini? Luar biasa, tulisnya lagi. 2. Banyak mobil yang sudah layak lelang, tetapi terus dipaksakan jalan. Bahkan, ada mobil yang saat melihatnya sudah merasa horor seperti menengok film Suzana. Juga ada mobil yang sudah ditambal-tambal pakai lakban dan kabel tis. Miris. 3. Peruntukan mobil dinas harus ditata ulang penggunaannya agar lebih produktif dan efisien. Harus yang berhak memakai mobil dinas akan ditata kembali nanti. 4. Saya baru tahu, ternyata mobil dinas bupati yang saya pakai ternyata bukan aset Pemkab, melainkan mobil sewa dan sudah hutang 8 bulan. Total hutang Buset. 70-an mobil sewa oleh Pemkab Siak mencapai Rp4 miliar. Kita akan cicil dan akan kaji betul terkait efektivitas mobil dinas. Yang jelas jika memang lebih murah, maka ke depan tak perlu ada beli mobil dinas baru di Siak, tulisnya lagi. 5. Secara khusus saya minta mobil dinas angkut massal untuk anak sekolah. Sesekali juga harus sampai ke pelosok kampung, dan wajib ada unit diperuntukkan khusus untuk menjemput dan mengantar anak-anak disabilitas ke sekolah. Perdananya nanti saya akan ikut menjemput anak-anak disabilitas berangkat ke sekolah naik mobil dinas. Gratis, tulisnya lagi. Hasil temuan hari ini katanya masih digarap oleh inspektorat. Nanti hasilnya akan kami umumkan resmi. Terima kasih rakyat Siak, tutup Afni. Infotorial Kominfo Siak, Noprio Sandi. Oke. Jadi apa yang terlihat di situ? Jadi semuanya ditulis dulu dalam bentuk berita. Jadi kita melakukan penulisan berita terlebih dahulu, ya. Berita ditulis. Nanti kalau mau dibuat-buat TikToknya, dibuat YouTube-nya, ya gunakanlah aplikasi yang ada. AI kalau kalau memang kita malas merekam suara kita, ya kita bisa pakai aplikasi-aplikasi. Tapi intinya semua harus ditulis dulu materi kita, berita itu. Jadi tadi diklasifikasikan sebagai eh, berita berat.
Berat, Itu Pak. berita berat. Jenisnya, klasifikasi berita berat, jenisnya, jenis. Itu yang nggak tahu. Belum tahu, Pak. Aduh, ngelek terus. Elementary atau intermediate atau advance. Itu sudah termasuk berita intermediate. Oke. Nah, kemudian elemen-elemennya. Lalu ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, eh, siapa kira-kira yang bisa merefleksikan dari hasil eh, pertemuan kita ini, Dari fisikan itu kan. atau Apa itu menyimpulkan? Pak? Oh, menyimpulkan. Ya, refleksi itu sama dengan menyimpulkan. Nah, mulai dari apa tadi? Siapa yang mau? Silakan. Halo, siapa yang mau? Ini udah Bapak tampilkan. Saya ada, Pak. Nah, silakan. Satu, definisi beritanya, Pak. Nah, jadi definisi berita itu kita ambil yang paling terakhir. Apa katanya sini? Menurut Profesor, Pak, mana ada? Mana menurut deh? ini di layar apa aja? Di layar Oh, melalui media berkala seperti surat kabar. Dia. Definisi yang terdapat dalam berbagai literatur menurut Effendi. bukan itu. Ini yang di Zoom aja. Di Zoom ini kan Bapak ambil yang terakhirnya, yang definisi berita itu menurut Profesor Michel F. Oke, Garney Pak. ini. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang penting atau menarik minat atau kedua-duanya bagi jumlah besar orang, Pak. Oke. Berarti kita kan merefleksikan atau menarik kesimpulannya. Kemudian kalau klasifikasinya, Berita berat dan berita ringan. Selain itu, berita nah, juga dapat dibedakan menurut lokasi peristiwanya di tempat terbuka ataupun di tempat tertutup, Pak. nah, itu yang penting kita bisa pahami yang berita berat, berita ringan, nah, berdasarkan tempat-tempat yang lain lagi. Kemudian kalau berdasarkan materi isinya, nah ini dia. Banyak kan pernyataan, Kalau tadi tuh menyangkutnya banyak, Pak. jenisnya. Nah, kayak elemennya kayaknya terputus nih. Ada nanti materi bisa kita tampilkan nanti. Masih ada nanti elemen. Kemudian untuk materi yang ini eh, kemungkinan, nah ini kemungkinan ya. Kemungkinan kalau ada nanti post test, entah besok, entah kapan Bapak kasih linknya, nanti kerjakan. Siap, Pak. Siap. Untuk penilaian ini, sepertinya Bapak harus tampilkan sebuah berita, kayak saya tadi lah, kayak berita tadi aja lah Ya, Pak. contohnya, umpamanya kan. Bapak tulis Ya, Pak. beritanya di atas dulu, kemudian analisis pemahamannya sesuai klasifikasi dan jenis, umpamanya kata Bapak kan. Nah, Ya, Pak. jenisnya elementary, intermediate, atau advance. Nah, klasifikasinya jelaskanlah kayak tadi. Nah, oke, berarti Yang itu, Pak, bisa dijelaskan ulang, Pak, yang kata yang Bapak apa? yang tadi itu, Pak. Hah? Yang sebelum bilang elemen, Pak. Jadi, Dalam ruang lingkup apa tadi? oh jenis. Apa, Pak, yang seandainya kita menyimpulkan itu ibaratnya berita apa itu? Tercangkup dalam berita apa itu tadi apa, Pak? Enggak, Singkatannya, Pak, lupa. ini kan sesuai dengan materi kita saja. Kita hanya memahami klasifikasi jenis yang elemennya tadi nggak ada materinya kan. Nanti yang ada materinya saja kayak klasifikasi dan jenis, umpamanya ini ada sebuah berita.
Ah, jawabannya Bapak tanya coba analisis atau uraikan. Nah, bisa tuh dia ke pertanyaan tuh sekarang harus kayak gitu. Jadi tidak jelaskan secara singkat. Nah, kayak gitu lagi dong. Ya, harus ada sedikit analisis pemikiran kita sebagai mahasiswa itu. Tidak hanya textbook, kan memang ini sudah bukunya sudah ada, tapi nanti berita ini adalah nanti akan kita uraikan, dianalisis. Klasifikasinya adalah begini. Jenisnya umpamanya tadi jenisnya apa? Ada yang terakhir tadi elementary, intermediate dan advance. Jadi kalau pelaporan berita langsung namanya adalah elementary itu berita dasar. Kalau yang udah lebih berat intermediate, yang ketiga advance. Nah, jadi itu yang Bapak maksud tuh kalau soalnya umpamanya sebuah berita. Nah, coba Ini kan analisis link yang tadi ini kan ya. elementary, advance, Oh, intermediate. link yang tadi kan. Nah, Yang kedua. Ini link ini link yang kedua ya, Pak. apa? Ini link yang kedua kan ya, Pak? Enggak, Link ini nanti. bukunya, Pak. Ini belum lagi. Ini belum ada Bapak kasih Ah, soalnya lagi. saya nyari itu, Pak, sampai pusing. Be- Oh, Nyari belum, itu nggak belum. ketemu, Pak. Belum. Ini belum lagi. Belum Bapak kasih linknya lagi. Umpamanya kayak gitu. Jadi harus digambar-gambarkan dulu kan. Biar biar nanti tak terkejut kan. Ya, Pak. Jadi maksudnya ya bisa-bisa saja Bapak memang kasih linknya di grup. Tapi kalau yang nggak ikut perkuliahannya bingung juga jawabnya kan apa maksudnya nih gitu kan. Nah, makanya yang Ngerti akan terus. dapat Saya itu, Pak. yang akan dapat menjawab itu ya yang ikut perkuliahan juga. Jadi intinya gap namanya antara yang kuliah dan tak kuliah itu penilaiannya berangsur-angsur. Umpamanya pertama kuliah sama-sama segini, akhirnya gapnya tuh antara yang kuliah dan tak kuliah itu makin lama makin jauh. Jadi insya Allah kalau pola penilaian sekarang tidak akan terjadi orang yang malas kuliah nilainya tinggi dengan bapak itu nonsen itu omong kosong. Karena kalian udah tengok penilaiannya kemarin kan? Udah tengok kan kemarin kan? Belum, Pak. Belum dibagikan, Pak. Yang ini Emang yang belum dibagikan, yang, Pak? yang sistem penilaian itu. Oh ya, kalau Oh, RPS instrumen penilaiannya secara total memang bisa dibagikan di sana ada soal sama kunci jawaban. Cuma cuma ditampilkan gini saja bisanya. Nah, nanti nanti penilaiannya di total. Rekapitulasinya kayak gini. Apa mau Adrian Putrayana? Nanti prates dapat sekian, Mama kan? Nah, yang kayak Bapak jelaskan semalam. Nah, ya, Pak. tugas Paham, Pak. Paham, Pak. tugas kelompok udah ada 3. Jadi yang nggak kuliah nggak ada nilai tugas kelompoknya tuh. Otomatis nol dia. Nanti UTS. Ada tugas individu yang berapa kali kalian post test. Ada nih prates, ya kan? Nah, yang prates oke lah di grup Bapak share ya. Yang nggak kuliah ngerjakan juga. Itu biasa, itu survei awal Bapak. Nah, yang post test juga di grup. Nah, yang yang umpamanya yang kelompok-kelompok atau tugas kelompok kerja kelompok yang kayak tadi yang tak ikut kuliah tak dapat nilai dia. Jadi akhirnya penilaian itu akan menjadi sebuah pencapaian berkeadilan namanya. Akan dapatlah nanti endingnya di sini umpamanya kalau 80 ke atas A gitu. Jadi kalau kalau memang kita ikut perkuliahan dengan rajin, Bapak yakin nggak akan meleset dari A itu. Yakin Bapak tuh. Nggak akan meleset tuh kalau rajin. Tapi kalau yang tak kuliah ini macam mana dia mau ngisi poin penilaian sebanyak ini Bapak aja urut nengoknya nih. Sebanyak ini yang harus Bapak isi untuk satu mahasiswa. Bayangkan tuh. Oh, ya kan? Juangan. Jadi dari total poin umpamanya 100 itu ya diecer-ecer 2 3 2 3 gitu. Nah, jadi kumpul poin nilai ini, jadilah nanti dia mendekati 100. Nah, gitu. Baru keluar nilainya nanti. Net.
katanya. Jadi nggak ada lagi yang malas. Oke lah dia Oke lah dia umpamanya di UAS sama UTS datang. UTS ya kan kecenderungan mahasiswa di stay atau di beberapa kampus itu kalau UTS datang karena ada nilai. Tapi Bapak akan berusaha kecilkan presentasi UTS nih sama UAS. Karena disinilah jebakan sering terjadi yang membuat kericuhan nilai itu. Presentasi UAS itu kadang dibuat 40 atau 50%. Jadi kadang yang ada kuliah itu UAS dia datang, pas UAS dia memang tinggi nilainya kan? 50. UTS dia ikut juga kadang 25, mamanya udah 75, udah di tangan di B. Enak-enak aja kan? Cuma datang UTS sama UAS saja udah dapat 75. Itu makanya tidak berkeadilan. Jadi presentasi nilai UAS sama UTS itu akan Bapak kecilkan. Ya paling-paling total keduanya aja nanti 50. Ya kalau dia cuma datang dua aja dapat 50 dia dapat itu. Kalau dia datang cuma Minimalnya UTS, berapa pertanyaan Pak? Seandainya bisa dapat 25 itu Pak. apa? Persen. Minimalnya lah Pak. Apa di Betulnya UTS? lah Pak. Pak. UTS. Iya, Hah? UTS sama UAS itu dah Pak. Ini kan sekarang 25 sama 28 presentasinya. Ini ini yang materi lain ini materi perkuliahan yang lain. Tapi untuk penilaian penulisan berita mungkin akan Bapak perkecil lagi. Untuk presentasi UAS akan Bapak perbesar di presentasi sikap atau keterampilan sama pos-pos tes ini atau kerja-kerja kelompok tadi. Jadi akan orang yang rajin itu akan mendapatkan nilai lebih tinggi. Begitu maksud Iya, Bapak tuh. terkadang nggak hafal materinya. Terkadang ya banyak yang salah jadinya Pak. Yang Kalau mana? UTS tuh. Kalau UTS kan terkadang lupa Pak materinya yang udah hafal itu Pak. Terkadang ya jawabnya salah-salah Pak. Kalau UTS, kebiasaan Bapak itu materi 1 sampai 7 atau materi pertemuan kedua sampai 7. Kalau UAS itu biasanya pertemuan 9 sampai 15. Jadi kalau untuk UTS, materi 1 sampai 7 itulah. Kalau UAS biasanya materi 1 sampai 7 nggak Bapak masukkan lagi. Tapi bukan berarti kalian meninggalkan materi 2 sampai 7, jangan juga. Tapi karena kalau materi Bapak biasanya untuk UAS, Bapak kasih antara semester 9 sampai pertemuan ke-9 sampai pertemuan 15. Nah, itu karena pertemuan ke-2 sampai 7 udah diuji di UTS. Kalau di UAS, nah itu ujiannya dari pertemuan 9 sampai itu. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Nah, inilah sistem penilaiannya nanti. Ini masih sanggup setelah ini melanjutkan satu lagi atau kita sambung besok? Ini Bapak serahkan. Tadi kita mengalami kendala teknis. Ya jadwal kita kan sebenarnya pagi, tapi kalian minta siang. Rupanya siang ada kendala listrik di tempat Bapak tadi kan. Ada yang kebakaran apa meledak kabelnya lah tadi udah diperbaiki orang PLN. Kira-kira masih kuat untuk materi selanjutnya? Atau kita sambung besok? Gimana Bapak mau minta pendapat nih sebelum habis Zoom-nya? Materi selanjutnya Apa besok Pak? Lanjut besok Pak. Tidur besok 3 ya? jam Pak. Ngantuk Besok. Pak. Oke. Ya Pak. Besok itu materinya tentang